Aldi, kayaknya kita harus pakai presentasi yang ini. Kalau yang aku tangkep ya, Bu Adinda itu pernah bilang dan pernah menyampaikan kalau di dalam presentasi itu lebih baik menggunakan visual karena audiens lebih suka dibandingkan harus tulisan panjang. Kamu masih ingat nggak? Iya juga ya. Jadi mudah dipahami audiens. Bener-bener, boleh-boleh. Pendekatan ini berkaitan dengan komunikasi persuasif rasional. Nah, biasanya mempengaruhi seseorang itu melalui logika atau penalaran. Nah, komunikator juga berusaha membuat lawan bicara menerima pesan karena dianggap masuk akal. Nah, ciri-cirinya itu tadi menggunakan fakta atau bukti, bersifat negosiasi, dan juga mengutamakan pemikiran secara rasional. Aduh Aldi, kenapa kamu telat? Tuh, hari ini kita presentasi, kamu kenapa telat? Aduh, maaf dok, telat karena di jalan macet. Aduh, maaf banget di jalan macet. Aduh, alasan terus. Kamu alasan terus. Kendali dengan luapan emosi. Kalau yang aku lihat dari video sebelumnya itu adalah pola ini memiliki emosi seperti marah, kecewa, atau dengan nada tinggi. Nah, ciri-cirinya itu biasanya seperti nada bicara tinggi, terus ekspresi marah, kecewa, komunikasinya itu cenderung agresif. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya membuat lawan bicara merasa tertekan atau takut atau tidak nyaman, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Aldi, sini. Kamu tolong kerjaannya, selesaikan segera mungkin. Kalau kamu bisa selesai dalam waktu 3 jam ini, nanti saya beliin martabak. Oke? Bos, langsung dikerjakan. Ditunggu, bos. Ya, pendekatan berdasarkan imbalan. Nah, biasanya ini sering banget kita temukan di dunia kerja. Biasanya kalau misalkan mereka lama tuh melakukan sesuatu, kita bawain kopi atau kita bawain sesuatu atau kita kasih apapun itu, biasanya kerjanya akan lebih cepat. Nah, teori ini tuh pendekatan berkaitan dengan teori reinforcement atau penguatan, yaitu perilaku seseorang dapat dipengaruhi melalui pemberian reward atau imbalan positif. Nah, ciri-cirinya tuh memberikan janji hadiah, menggunakan motivasi positif, bersifat persuasif. Dampaknya meningkatkan kerja sama dan motivasi, tetapi terkadang membuat seorang bertindak hanya karena mengharapkan imbalan. Nanti nextnya kalau mau melakukan sesuatu dia akan berharap imbalan, imbalan, dan akhirnya kerjanya tuh tidak profesional karena berdasarkan dari imbalan seperti itu. Aldi, sekarang udah lewat dari 3 jam. Kalau kamu masih gak selesai dalam 3 jam, saya akan langsung keluarkan kamu SP3 ya, berlaku mulai per hari ini. Oke bos, maaf bos. Oke, segera dikerjakan bos. Langsung bos, ditunggu bos. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah kendali berdasarkan saksi dan hukuman. Nah, pola ini menggunakan ancaman, hukuman, atau konsekuensi negatif. Kalau nggak dikerjain, nanti aku kasih SP1, sehingga dia akan berpikir, oh setelah kalau misalkan kalau ngelakuin hal ini lagi, nanti aku akan di SP3. Nah, kayak gitu. Nah, ciri-cirinya itu memberikan ancaman, menekankan konsekuensi negatif, bersifat memaksa. Ya, harus berubah, memaksanya lebih baik. Nah, dampaknya efektif dalam jangka pendek untuk menciptakan kepatuhan, tapi dapat menimbulkan ketakutan dan hubungan komunikasi yang tidak sehat secara long term atau jangka panjang, seperti itu. Kesimpulan dari video tersebut adalah fenomena pola kendali komunikasi menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara berbeda dalam mempengaruhi orang lain saat berinteraksi. Pola tersebut dapat berupa pendekatan rasional, emosional, pemberian imbalan, maupun ancaman hukuman. Sekian dari saya, Ainur Rafiq Kamal. Thank you.